Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang coach kesayangan kita, Shin Tae-yong, yang telah mengubah kekuatan fisik dari para pemain timnas Indonesia, sehingga sekarang kalau kita melihat permainan dari timnas Indonesia, apakah itu di level senior atau juga di level U23, maka dengan jelas kita bisa mencermati bahwa para pemain mampu bermain untuk durasi lebih dari 90 menit. Jadi saya masih ingat teman-teman di awal ketika Coach Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia, yang dia fokus adalah untuk meningkatkan kekuatan fisik dari para pemain timnas Indonesia agar mereka punya fisik yang kuat dan juga tentunya stamina yang prima. Supaya para pemain timnas Indonesia itu bisa bermain secara stabil di atas lapangan untuk bisa menjalankan game plan dari Coach Shin Tae-yong tanpa kelelahan. Karena game plan dari Coach Shin Tae-yong yang saya ingat pada saat itu dia jelaskan adalah bermain mengandalkan pressing dan juga mengandalkan transisi positif yang cepat. Artinya, pertama para pemain itu harus fokus untuk merebut bola dari kaki para pemain tim lawan, meminimalisir pergerakan dari para pemain tim lawan, dan kemudian ketika menguasai bola harus bisa switch play atau membangun transisi positif yang cepat dengan teratur, mengandalkan passing dan juga pergerakan tanpa bola. Dan ini tentu tidak mudah bagi para pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Karena ini adalah cara bermain yang baru bagi mereka. Apalagi banyak sekali pemain-pemain muda yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong. Ya kan teman-teman? Dan saya masih ingat juga di awal ketika Coach Shin Tae-yong itu menggenjot fisik dari para pemain timnas Indonesia, banyak juga yang mengkritik Coach Shin Tae-yong. Bahkan banyak yang bingung, loh kok pelatih ini hanya fokus dalam latihan fisik yang keras. Padahal itulah kelemahan dasar dari para pemain Indonesia. Fisik yang lemah berarti stamina yang tidak prima. Karena ketika seorang pemain itu kelelahan teman-teman, tentu dia akan sulit untuk berpikir. Ketika dia sulit untuk berpikir, tentu dia akan sulit dalam mengambil sebuah keputusan di atas lapangan. That's why ketika sekarang kita melihat para pemain dari timnas Indonesia tidak tampak lelah, maka itu permainan lebih teratur. Meskipun seperti yang sama-sama kita ketahui masih ada kekurangan, tapi itu wajar. Namun kan bukan berarti kekurangan tersebut lebih banyak sekarang. Justru kan lebih sedikit. Ya karena ada progres dari permainan timnas Indonesia. Dan memang fakta lainnya bahwa Coach Shin Tae-yong belum mampu membawa timnas Indonesia untuk menjadi juara di Piala AFF. Tapi kalau bagi saya ini teman-teman jujur ya, gak juara di Piala AFF pun sebetulnya gak masalah. Yang penting ada progres permainan dari para pemain timnas Indonesia dan juga ada permainan yang rapi sehingga bisa menghibur kita juga. Ketika para pemain mulai progres secara individu, ketika permainan dari timnas Indonesia itu mulai rapi, maka tentu timnas Indonesia akan naik level dan ternyata itu yang terjadi kan. Sekarang kita sudah masuk ke level Asia. Memang timnas senior masih akan main ya tahun depan, jadi kita harapkan nanti bisa memberikan performa yang terbaik. Tapi timnas U20 ketika bermain di Piala Asia U20, mainnya gak buruk juga. Saya masih ingat timnas Indonesia U20 itu hanya kalah 1 kali lawan Irak di pertandingan pertama 0-2. Kemudian bisa menang lawan Syria dan juga menahan imbang Uzbekistan tuan rumah yang menjadi juara dari Piala Asia U20. Nah, kurang hebat apa lagi permainan dari timnas Indonesia? Artinya jelas sudah ada progres. Kenapa bisa ada progres? Karena fisik dan stamina dari para pemain sudah beda total. Nggak seperti dulu sebelum eranya Coach Shin Tae-yong, di mana kita lebih banyak melihat para pemain dari timnas Indonesia itu mengandalkan long ball passing dan juga crossing-crossing yang tinggi. Padahal akan lebih ideal bermain umpan-umpan pendek, pressing ketat, transisi cepat, karena para pemain Indonesia rata-rata punya kecepatan yang bisa diandalkan, dan juga kalau mau crossing jangan terlalu tinggi. Ya kalau bisa sedikit tinggi, karena itu akan lebih ideal bagi para pemain Indonesia. Nah itulah yang sekarang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Jadi gak seperti dulu, udah berubah nih permainan dari timnas Indonesia senior, U20 ketika saat itu dilatih oleh Coach Shin Tae-yong dan juga tentunya U23. Ini sudah beda total. Saya pikir Coach Shin Tae-yong itu melakukan pekerjaan rumahnya dengan baik mulai dari awal. Dan saya ada membuat konten. Ketika saya menjelaskan sudah lama ya, kalau nggak salah 2 atau 2,5 tahun yang lalu ya,
Ya teman-teman bisa cek lah ya dari list konten channel YouTube Triple B ada tuh. Dan judulnya kalau nggak salah saya tulis Coach Sintayong melakukan PR-nya, seperti itulah ya. Dan saya jelaskan pada saat itu bahwa Coach Sintayong ini melakukan pekerjaan rumahnya dengan baik karena yang dia fokus di awal adalah membenahi fisik dari para pemain timnas Indonesia yang pada saat itu dia panggil. Tapi kan aneh, pada saat itu banyak yang mengkritik dia. Banyak juga yang mengkritik kenapa harus bermain bertahan. Ya karena awalnya masalah dari timnas Indonesia itu adalah lini pertahanan yang tidak solid. Jadi pertama-tama yang difokus oleh Coach Sintayong itu adalah membenahi fisik para pemain, membuat lini pertahanan solid, baru kemudian sekarang kita melihat berani bermain menyerang. Jadi gak langsung dilepas untuk bermain menyerang. Riskan, nanti yang ada bisa dibantai terus timnas Indonesia, karena pada saat itu kan banyak pemain muda juga. Nah jadi kita melihat cara Coach Sintayong ini melatih timnas Indonesia ini sesuatu yang beda. Jadi dia tidak mau shortcut. Dia tidak mau ngambil jalan pintas. Dia coba untuk membangun fondasi dari timnas Indonesia. Kita semua tahu itu. Jadi inilah yang menjadi cikal bakal bagi timnas Indonesia agar mereka bisa bersaing di level Asia. Jadi bukan cuma untuk lolos ke level Asia, tapi harus bersaing di sana. Nah caranya yaitu fisiknya harus kuat, staminanya harus prima, cara bermainnya harus mengandalkan visi, tentu teknik permainan pun harus bagus ya. Coach Sintayong juga pernah mengkritik kenapa para pemain Indonesia gak bisa passing. Kemudian saya ingat banyak juga yang gak suka dengan pernyataan Coach Sintayong, kenapa harus dikatakan seperti itu? Ya namanya orang yang jujur, ya kan? Coach Sintayong ini jujur, kalau yang memang passingnya gak bagus ya dia harus jelaskan nih passingnya pada gak benar nih. Ya tapi kan bukan berarti dia biarkan begitu aja, dia juga akan mulai mengajarkan para pemain yang dia panggil ke skuad timnas Indonesia, coba passingnya lebih benar lagi. Coba lihat dulu rekan yang lain sebelum memberikan passing. Nah saya bukan membuat konten ini untuk memuji setinggi langit Coach Sintayong, enggak, tapi faktanya kan seperti itu. Tapi sebaliknya kita melihat bahwa timnas Indonesia U17 di pertandingan semalam fisik dan staminanya tuh kendor di babak kedua. Nah itulah yang menjadi faktor utama bagi para pemain timnas Indonesia U17 sehingga di babak kedua di pertandingan semalam mereka tidak bisa bermain secara rapi. Gimana caranya mau bermain secara rapi ketika para pemain mulai kelelahan, sulit untuk berpikir di atas lapangan. Maka itu saya bingung apa yang sebetulnya dilakukan oleh tim pelatih dari timnas Indonesia U17 ketika menjalani pemusatan latihan di Jerman. Saya masih ingat ketika Coach Sintayong menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U20 dan juga senior, yang diutamakan adalah pertama-tama latihan fisik yang keras. Itu dulu supaya mereka kuat. Bukan cuma latihan fisik outdoor di atas lapangan latihan, enggak, tapi juga indoor di gym. Dan juga bukan memakai beban yang berat, tapi beban yang ringan tapi repetisinya banyak. Untuk apa? Supaya ototnya kuat. Supaya gak gampang jatuh. Tapi di pertandingan semalam saya melihat ada pemain yang oper aja terus jatuh. Kalau nggak salah tuh pemain bernomor punggung 10, Jidabin. Loh kok bisa seperti itu? Kok cuma ngoper aja jatuh terus kram? Nah artinya mereka nggak kuat secara fisik. Terus kenapa tidak difokuskan untuk menguatkan fisik mereka? Ya memang persiapannya juga nggak panjang, tapi bisa dilakukan. Apa sih yang tidak mungkin? Jadi seharusnya yang difokuskan itu adalah titik lemah dari timnas Indonesia U17. Jadi bukan membuat para pemain ini bermain lepas, tapi tidak diperkuat fisiknya dan juga taktik permainannya ini nggak sesuai dengan lawan yang dihadapin. Karena ini lawannya kan adalah Ekuador. Kalau mau main menyerang, nggak masalah. Tapi apakah fisik dan stamina dari para pemain kuat? Kan enggak. Di babak kedua turun semua, kan rosot semua. Mereka udah nggak bisa membuka pertahanan dari Ekuador, sulit banget kan. Pressing kalah, maka itu banyak sekali salah passing. Aneh saya lihat cara mainnya. Ekuador juga ada salah passing, tapi kan nggak sebanyak seperti para pemain timnas Indonesia U17. Nah Ekuador sebetulnya juga bukan tim yang nggak bisa dikalahkan. Dan kalau dari segi kualitas secara individu para pemain kita juga bagus. Saya menjelaskan ini secara jujur, bagus juga. Tapi kalau mereka nggak paham apa yang harus mereka lakukan di atas lapangan dan mereka tidak punya fisik dan stamina yang kuat, bagaimana caranya mereka bisa bertahan selama 90 menit atau lebih jalannya pertandingan? Maka itu bagusnya bagi timnas Indonesia U17 kemarin di pertandingan semalam, Ikram lagi on fire, banyak sekali saves yang dia lakukan. Pertahanan terbuka terus dari timnas Indonesia U17, gak bisa bertahan dengan benar juga. Nah artinya memang Coach Sintayong ini adalah pelatih yang memang teliti. Dia ngelihat dulu
faktor utama apa nih kelemahan dari para pemain Indonesia? Fisik. Kuatin dulu fisiknya biar staminanya bagus. Setelah itu apa? Pertahanan nih. Bocor nih, banyak kemasukan gol. Kuatin dulu pertahanan. Jadi jangan selalu bermain terbuka. Main counter-counter aja dulu. Main transisi positif. Setelah itu sekarang kita melihat berani bermain terbuka, ya kan? Nah, karena perlahan-lahan. Nah, ini yang sangat disayangkan untuk timnas Indonesia U17. Nah, saya juga gak ngerti kenapa kok para pemain tiba-tiba ngedrop. Kan sudah menjalani pemusatan latihan di Jerman dan setelah itu kan gak ada uji coba lagi ketika mereka balik ke Indonesia. Dan anehnya juga tidak ada uji coba lawan tim nasional lain. Nah, kenapa lawannya cuma klub-klub? Nah, gimana para pemain bisa punya pengalaman? Tiba-tiba lawan Ekuador, mainnya langsung terbuka, ngegas di awal. Tapi terus kendor di babak kedua. Justru kalau tim pelatih ini paham bahwa para pemain tidak punya fisik yang kuat, artinya staminanya itu gak prima, jangan langsung ngegas di awal. Main mengandalkan tempo permainan. Bisa kok, kenapa gak bisa? Semangat boleh. Bagus sekali semangat dari para pemain timnas Indonesia U17. Dan saya ulangi lagi, para pemain pun bagus-bagus kok secara individu. Tapi menyatukan mereka itu perlu taktik permainan. Nah, mainnya nih mau seperti apa? Tampaknya para pemain dilepas aja itu. Ayo nyerang. Babak kedua, kedodoran. Dan saya gak ngerti juga tuh, banyak sekali ya kok para pemain dari timnas Indonesia U17 pada kram ya di pertandingan semalam ya. Apakah mereka gak latihan dulu tuh sebelum bertanding? Dan memang sih timnas Indonesia U17 kan lolos ke Piala Dunia U17 ya melalui jalur tuan rumah ya. Artinya kan lolos karena tuan rumah. Dan juga satu hal lagi teman-teman yang perlu kalian pahami, kita gak bisa membandingkan Coach Sintayong dengan pelatih lokal lainnya di Indonesia karena Coach Sintayong ini levelnya sudah beda. Dia pernah membawa tim nasional Korea lolos ke Piala Dunia dan juga bermain bagus, bahkan mengalahkan timnas Jerman yang merupakan juara bertahan pada saat itu. Sebagai pemain juga banyak gelar yang telah dia dapat, bahkan dia pernah menjadi top skor dari Liga Korea. Jadi kita gak bisa membandingkan apple to apple Coach Sintayong dengan pelatih lokal. Cuma para pelatih lokal harus bisa belajar dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong sehingga itu nanti dijalankan juga di level U17, U20 kan. Sekarang kan pelatih dari timnas Indonesia U20 kan bukan Coach Sintayong lagi ya. Sekarang kan Coach Sintayong fokus untuk timnas Indonesia senior dan juga U23. Gak masalah, pelatih lokal juga gak buruk menurut saya, cuman mereka harus paham, benahi itu fisik. Nah, timnas Indonesia U22 atau U23 itu bisa juara SEA Games karena fisiknya kuat. Kedodoran, hancur itu Thailand ya kan. Di extra time, kaget mereka ngelihat para pemain itu kuat begitu. Karena sebelumnya mereka sudah latihan fisik yang keras dengan Coach Sintayong. Jadi intinya saya membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa Coach Sintayong ini sadar dari awal bahwa fisik dari para pemain Indonesia itu lemah. Ketika itu sudah kuat, dia membuat para pemain Indonesia belajar juga bagaimana pressing yang benar, bertahan yang benar, kemudian sekarang baru berani bermain terbuka. Nah, seandainya itu juga dilakukan di level U17, maka tentu kita akan bisa melihat permainan yang rapi. Tapi bagi timnas Indonesia U17, belum kiamat, 1 poin ini sudah bagus, walaupun permainan amburadul, tapi diharapkan di next match lawan Panama bisa bermain lebih rapi lagi, dan jangan langsung ngegas, tenang, atur tempo, yang penting bisa mencetak gol, mempertahankan keunggulan, dan jangan sampai kelelahan, memasuki nanti menit ke-55, karena kalau bisa menang nanti lawan Panama, tentu peluang kita semakin besar untuk bisa lolos dari fase grup. Dan saya ada membuat konten preview kan, tentang peluang dari timnas Indonesia U17, dan saya jelaskan, ya pokoknya target ini dari 2 pertandingan awal 4 poin. Udah, kalau dapat 4 poin, maka tentu kita akan bisa terpilih lah ya, timnas kita bisa akan terpilih sebagai salah satu tim dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Kita semua di belakang adik-adik kita ya, yang memang lagi berjuang habis-habisan di Piala Dunia U17 seperti yang saya jelaskan juga kemarin, bahwa dari segi perjuangan jangan meragukan para pemain dari timnas Indonesia U17, tapi peran pelatih sangat penting membuat mereka bermain secara teratur. Mereka harus paham apa yang perlu mereka lakukan, memang jangan dibatasin secara ketat dengan taktik, tapi mereka harus paham apa yang perlu mereka lakukan, dan dalam beberapa hari ini ya kuatkan fisik mereka. Kalau fisiknya gak kuat, yang nanti ditakutin lawan Panama pun sulit meraih kemenangan. Kita tunggu saja teman-teman ya, nanti perjuangan dari adik-adik kita bagi timnas Indonesia U17. Kita terus support timnas Indonesia di semua level teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.